Nah, ini biasanya nanti digunakan untuk ulangan Bapak Ibu. Ya, nanti biasanya digunakan untuk apa? Untuk ulangan. Jadi ulangan di sini maksudnya apa? Atau misalnya nanti untuk mengumpulkan data yang hanya wajib diisi satu kali. Misalnya untuk yang respon, untuk yang apa namanya? Untuk yang poin. Nah, itu. Dan untuk survei dan lain-lain itu diisi satu kali. Maka di sininya di checklist. Sehingga email yang bersangkutan dari orang tersebut itu hanya bisa dikirimkan satu kali. Dan tidak akan bisa mengerjakan lagi di kali yang kedua. Nah, itu. Kayak selanjutnya Pak Ibu di sini responden. Nah, itu artinya yang mengisi form tadi apakah bisa mengedit setelah submit? Kalau diizinkan tinggal diklik atau dipilih. Yang selanjutnya yang bawahnya itu bisa melihat responnya. Ya, kalau diizinkan silahkan klik. Nah, itu. Selanjutnya yang kedua, ini adalah menu presentasinya. Nah, ini menu presentasi. Nah, kalau Bapak Ibu membuat form yang banyak, misalnya formnya itu ada 5 atau ada 10 lembar atau ada 10 bagian, supaya nanti orang tahu bahwa dia itu sudah mengerjakan berapa persennya, maka Bapak Ibu bisa memilih di sini, ya, di slide progress, sehingga nanti mereka yang mengerjakan akan melihat sudah berapa persen progres pengerjaannya. Yang selanjutnya di sini ada shuffle. Nah, ini artinya apa? Ketika nanti form ini dijadikan oleh Bapak Ibu sebagai tempat untuk membuat soal ulangan untuk anak, nanti soalnya itu akan diacak. Diacak di sini artinya apa? Bahwa nanti ketika si A mendapatkan soal tersebut, boleh jadi di si A nomor 5, di si B nomor 7, dan selanjutnya. Kalau ininya di checklist. Tapi kalau ininya tidak di checklist, maka nanti soal tersebut akan sama. Artinya ketika ada 2 orang siswa duduk di bangku di satu meja, kalau si A ngerjakan nomor 5 tentang soal X, maka si B juga di sampingnya ketika nomor 5 sama soalnya soal X. Tapi ketika ininya di checklist, itu tidak akan terjadi. Nomor 5 si A itu belum tentu akan sama dengan nomor 5 si B itu soalnya. Itu. Selanjutnya di sini nanti apakah setelah nanti pengiriman form tersebut si peserta bisa mengirim lagi form yang lainnya? Kalau diizinkan checklist ininya. Tapi kalau tidak diizinkan untuk mengirim ulang atau mengirim kembali, ini jangan di checklist. Nah, itu. Selanjutnya di bawahnya di sini adalah pesan atau komentar ketika nanti si peserta atau si pengisi form itu selesai mengirimkan form. Itu biasanya Bapak Ibu ketika dikirim form pelatihan misalnya suka ada langsung di bawahnya itu. Terima kasih telah mengisikan data untuk pelatihan ini. Silakan selanjutnya gabung di anggota WhatsApp atau anggota misalnya Telegram dengan link seperti ini. Nah, memasukkannya semua kata-katanya di sini Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, selanjutnya di menu yang terakhir di sini ada quizzes. Nah, di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjadikan bahwa form ini sebagai menu sebagai bagian dari kuis, maka nanti Bapak Ibu di sini harus mengaktifkannya ini sebagai kuis. Nah, ini aktifkan sebagai kuis. Nah, ini. Kalau tidak diaktifkan sebagai kuis, maka si form ini tidak akan menjadi kuis walaupun oleh Bapak Ibu itu soalnya ada. Maksudnya tidak akan menjadi kuisnya itu artinya apa nanti? Bahwa Bapak Ibu tidak akan bisa menarik nilai secara otomatisnya, tidak akan bisa memberikan poin penilaian dan segala macamnya. Kalau ininya misalnya tidak dilakukan atau diberikan menjadikan caranya adalah kuis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu tinggal diklik saja. Oke, disimpan perubahannya. Nah, seperti ini. Ini formnya. Nah, untuk menambahkan bagian-bagian dari form ini, yang pertama Bapak Ibu adalah nanti di sini adalah judulnya. Nah, di sini adalah judulnya. Judulnya misalnya rekap absen. Ini judulnya. Selanjutnya nanti ada bagian-bagian yang akan ditambahkan di dalam form ini. Bapak Ibu bisa memasukkannya di sini. Nah, itu. Yang pertama misalnya Bapak Ibu berikan nama. Nah, untuk mengisinya, mengisi dari
tangkapan yang diinginkan oleh kita dari POM itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada jawaban pendek, ada jawaban yang panjang, ada multiple choice, artinya pilihannya hanya satu. Nah ini ada checkbox, artinya pilihannya lebih dari satu. Misalnya ketika kita bisa menanyakan hobi Anda atau misalnya makanan yang Anda sukai. Nah ini artinya dia bisa memilih lebih dari satu. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan drop down. Drop down di sini artinya pilihannya banyak tapi tidak tampil. Beda dengan multiple choice, pilihannya ada empat-empatnya tampil di form. Selanjutnya Bapak Ibu menginginkan misalnya nanti masukannya berupa uploadan file, tinggal pilih di sini file uploadnya. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya silakan masukkan bukti kehadiran Anda atau silakan masukkan bukti pekerjaan Anda, nah maka Bapak Ibu nanti bisa pilih file upload sehingga nanti mereka bisa menguploadkan filenya, menguploadkan fotonya dan segala macamnya. Atau yang selanjutnya ini adalah multiple penggunaan ya, multiple penggunaan checkbook yang beberapa yang beberapa lajur atau beberapa kolom dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah contohnya di sini kita akan membuatkan satu untuk nama, itu misalnya jawaban pendek. Nah ini. Nah Bapak Ibu nanti boleh saja mengizinkan ada data-data yang wajib diisi. Misalnya untuk nama, untuk nomor induk siswa itu wajib diisi. Nah kalau itu oleh Bapak Ibu emang dilakukan untuk wajib diisi, maka nanti Bapak Ibu di sini bisa mewajibkan untuk mengisinya. Ini mewajibkan untuk mengisi, diaktifkan. Kalau tidak, maka itu artinya si pengisi form boleh mengisi, boleh tidak. Nah itu, atau nanti datanya bisa kelewat. Nah yang penting kalau datanya yang urgent, Bapak Ibu silakan nanti masukkan di sini, wajib diisi. Nah itu. Selanjutnya untuk yang lain-lainnya nanti Bapak Ibu bisa memberikan keterangan di dalam field yang pertama ini yang Bapak Ibu isi. Di sini ada description. Jadi kalau misalnya di sini ada nama yang menurut Bapak Ibu mungkin ada asumsi 2 pengisian ditakutkan salah, maka nanti di sini dikasih keterangan atau deskripsi, maka deskripsi tersebut bisa diisikan di sini. Itu. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa membatasi respon. Nah, itu membatasi respon. Membatasi respon di sini artinya apa? Contoh misalnya, ketika Bapak Ibu mengisikan password, formatnya harus seperti apa, mengisikan email, kalau formatnya salah, Bapak Ibu kasih keterangan, mengisikan tanggal misalnya, atau misalnya mengisikan nilai. Ada anak misalnya asal-asalan saja mengisikan nilainya 4.000 misalnya, padahal ibu maunya nilainya 0 sampai 100. Nah, maka itu semuanya bisa dibatasi di situ. Nah, ini pembatasannya ini adalah di respon. Nah, ini di respon validasi di sini. Silakan Bapak Ibu nanti pilih di sini responnya mau seperti apa. Sehingga nanti Bapak Ibu nanti di sini bisa membuat form dengan di password, membuat form misalnya dengan bercabang dan lain-lainnya, itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Sehingga mereka yang mengisi form betul-betul memenuhi syarat dan ketentuan yang Bapak Ibu inginkan. Saya buat 2 saja untuk form ini, misalnya nama dan masukkan bukti foto misalnya. Yang tambah aja oleh Bapak Ibu di sini. Foto. Nah, ini. Nah, ini. Nah, jadi untuk foto misalnya Bapak Ibu kasih keterangan di sini. Deskripsi. Berikan foto terbaru di ruang pelatihan. Di ruang pelatihan. Nah, ini untuk mengumpulkan bukti kepada kita bahwa kita benar-benar bahwa kita bisa menerima bukti tersebut apa adanya dengan waktu dan lain-lainnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu kalau seperti ini, berarti Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukannya, tipenya adalah file. Nah, pilih aja filenya Bapak Ibu, silahkan, sehingga nanti peserta bisa memasukkan file yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Di sini juga filenya oleh Bapak Ibu bisa diatur, yaitu jangan sampai nanti ada siswa memasukkan file sekehendaknya, ada yang terlalu gede filenya misalnya, ada yang berurutan filenya, ada yang anak-anak itu suka iseng, ada yang sampai ngirim berulang filenya dan lain-lain. Bapak Ibu itu nanti akan kerepotan. Batasi saja oleh Bapak Ibu. Kalau file yang Bapak Ibu misalnya inginkan hanya berupa tipenya itu berupa tipe dokumen saja, nah itu, maka Bapak Ibu bisa mengeceknya nanti di sini.
Jadi tipe file apa saja sih yang Bapak Ibu inginkan diterima. Kalau Bapak Ibu minta foto, ya Bapak Ibu di sininya image saja yang diminta. Pilih. Jangan sampai nanti Ibu minta foto ada anak-anak yang iseng kasihnya malah belangko kosong atau misalnya file dokumen dan lain-lain. Itu akan bisa diminimalisir dengan acara seperti ini. Sehingga kalau tidak memenuhi kriteria ini akan ditolak nanti filenya seperti itu. Lanjutnya ke yang bawah di sini. Ini maksimum ukuran filenya, berapa jumlah file yang dikirimkan oleh peserta tersebut. Nah itu, jangan sampai nanti peserta berurut-urut mengirimkan file yang tidak perlu juga dikirimkan misalnya. Nah kita batasi aja, cukup satu aja filenya. Kecuali kalau kita nanti membutuhkan file yang banyak, misalnya silahkan uploadkan proses pekerjaan Anda. Nah mungkin itu filenya dibatasi, diberikan yang banyak kuotanya di sini. Selanjutnya di sini maksimum ukuran filenya Bapak Ibu. Ini di sini ukurannya 10 mega. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu kalau mengirimkan dokumen atau videonya misalnya 20 mega, nanti akan ditolak. Nah, ketika saya menggunakan email yang biasa, ini selalu Bapak Ibu, selalu oleh saya dibatasi, ya, sangat kecil sekali batasinya karena takut kuota saya habis, kapasitas habis saya habis di cloud-nya di sini di Google-nya. Tapi dengan sekarang kita nggak terlalu khawatir dengan kapasitas itu. Meminta ngirim anak video ukurannya kecil, anak-anak juga kerepotan karena dia harus berpikir kalau video yang kecil itu seperti apa gitu, tidak maksimal hasilnya. Maka sekarang kita bebas aja. Minta kirim kepada anak video, ya kita batasi aja sampai 1 giga, mangga lah. Mereka membuat video sering beberapa jam, itu bisa dimasukkan oleh mereka. Karena kita sudah memberikannya batasnya sampai 1 giga misalnya ukuran filenya. Itu kelebihan dari yang kita bisa nikmati dengan menggunakan yang unlimited ini. Dan selanjutnya itu untuk form, Bapak Ibu bisa nanti explore sendiri di sini. Nah, yang selanjutnya nanti hubungan form ini adalah kan form ini mengumpulkan data. Nah, ketika data terekap, itu data enaknya disimpan di mana? Nah, kebiasaan kita yang sudah terekap itu kita simpannya di sheet. Nah, bagaimana supaya tersimpan data secara otomatis di sheet? Nah, itu. Kalau data untuk nanti bisa tersimpan di sheet, Bapak Ibu nanti bisa melakukan di sini responnya. Ya, responnya bisa dilihat oleh Bapak Ibu, dibuat responnya. Jadi, ketika nanti ada peserta mengisi form ini, datanya akan disimpan di mana? Nah, ini adanya di respon. Klik oleh Bapak Ibu buat responnya di sini. Di sini ada tanda tambah ini untuk respon, diklik. Nah, apakah Bapak Ibu akan menyimpan di sheet yang baru? Nanti untuk masalah sheet akan diterangkan oleh Ibu Novia besok. Nah, itu. Atau di aplikasi seperti yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari ini. Kalau ya betul di file ini, ya silakan Bapak Ibu tinggal klik aja. Atau kalau Bapak Ibu sudah mempunyai file sheet yang lain, misalnya di dalam satu kelas ini semua data ingin dibuat di dalam satu file sheet-nya itu, ya. Tapi nanti akan dibuat sub-subnya, sehingga Bapak Ibu tidak terlalu banyak file. Boleh saja Bapak Ibu menggunakan file yang sudah ada di sini. Silahkan pilih filenya sehingga tidak terlalu banyak file. Tentukan file nanti yang Bapak Ibu akan digunakan. Kalau sudah, tinggal klik saja. Oke. Nah, disinilah nanti data Bapak Ibu akan tersimpan dari peserta yang mengirimkan lewat form ini. Nah, bagaimana nanti kita lebih jauh menggunakan sheet dan lain-lainnya, ya mungkin nanti kita akan berbicara besok. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke depan ke sini. Nah, untuk form ini Bapak Ibu, ya, setelah Bapak Ibu nanti memiliki form ini, Bapak Ibu bisa rekan-rekan bisa menyampaikan ke teman-teman kita, ya, untuk form tersebut. Nah, ini. Untuk hasil form ini, Bapak Ibu bisa melihat di sini di preview-nya. Nah, ini. Dan link inilah nanti yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu ke teman-teman Bapak Ibu supaya bisa diakses. Nah, itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu kembali lagi satu lagi ke sini sekarang. Nah, bagaimana kalau nanti form ini akan dibuat oleh Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu bisa membuat soal sekaligus, bisa membatasi form dan lain-lain. Itu nanti Bapak Ibu akan mengenal fungsinya add-ons dari Google ini. Nah, jadi itu adalah aplikasi tambahan
yang melengkapi kelengkapan data-data ini supaya Bapak Ibu lebih asik lagi belajar dengan form ini. Nah, mungkin untuk form saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjut lagi ke yang classroom selanjutnya. Nanti setelah di classroom, kalau Bapak Ibu ada yang akan bertanya, nanti dipersilahkan. Untuk sekarang kita Bapak Ibu lanjut dulu. Nah itu. Dan untuk form ini Bapak Ibu nanti bisa lebih jelasnya lagi, silahkan dieksplor, dibuka, dicoba. Tugas juga Bapak Ibu hanya disuruh menampilkan seperti ini aja lah kadarnya. Yang penting Bapak Ibu bisa meng-create form, membuat, meng-capture, udah aja. Itu tugasnya itu aja. Oke Bapak Ibu, nah ini untuk di masalah form. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah ada, nah ini sudah banyak yang bisa dan terbiasa ini menggunakan form ya Bapak Ibu ya, baru. Nah ini, nah sekarang lanjut aja karena waktu sudah menunjukkan jam 16.15. Saya harapkan ya. Maaf Pak, mau dikit nanya karena saya agak tertarik yang sama pembuatan form yang di absen yang diberikan Bapak. Itu untuk pemilihan ke seperti nama, deretan nama itu di bagian yang mana Pak? Jadi ada tanda panah memilih ke bawah. Kalau saya kan biasanya menemukan form itu pilih buletan gitu, misalkan kita kepala sekolah, kita guru, kita wali kelas, pilih juga pakai buletan. Ini tapi ada nama gitu loh, tanda panah ke bawah, lalu kita memilih nama kita di dalamnya. Terus yang kedua itu Pak Dadang, untuk pembuatan nama itu nggak perlu ketik lagi kan, artinya tinggal mengimport aja kan data yang sudah ada. Iya. Terima kasih Ibu. Jadi bagaimana supaya kita tidak capek, contoh yang absen Ibu ya? Iya betul Pak. Ya oke. Nah Ibu, kalau Ibu ingin melakukan seperti itu ya, contoh di sini misalnya nama. Nah, supaya nama tadi misalnya namanya sudah ada nih, nama peserta nih, tidak ngetik misalnya seperti itu, jadi tinggal pilih-pilih aja. Nah maka ini Ibu bisa melakukannya, Ibu pilih yang ini. Nah ini Ibu pilih yang drop down aja Bu. Nah ini bisa drop down. Ini Ibu nanti bisa ngetik satu persatu, tapi itu kan capek juga dan males lah biasanya seperti itu Ibu ya. Nah caranya oleh Bapak Ibu nanti Bapak Ibu tinggal tanya. Contoh saya ambil di sini, misalnya kita sudah punya daftar nama di sini, misalnya dari si Abi, Budi dan selanjutnya Chandra, ini 3 orang aja. Nah ini misalnya ini. Nah kita punya 3 nama. Nanti kalau Ibu punya beberapa ratus silakan aja, tinggal dikopikan aja oleh Ibu seperti ini. Copy, nah seperti biasa di Ctrl C, masuk lagi ke sini Bapak Ibu, kopikan di sini Bu. Oh ini udah jadi gitu. Ya seperti itu barangkali Bu ya. Ini dari Excel yang sudah ke download ke kita itu bisa ya Pak berarti? Kan gimana Bu? Soalnya kalau rekapan absen yang saya lihat, nama saya itu adalah pembuatan nama saya pada saat pendaftaran awal Pak. Iya. Semua. Nah, jadi kita copy paste dari data yang sudah kesedot awal. Iya. Itu bisa. Langsung aja di copy paste, langsung aja copy paste Bu seadanya. Oh iya oke. Jadi kita nggak capek gitu, makanya kalau Bapak Ibu lihat di pelatihan pasti namanya sesuai waktu Ibu ngetik daftar gitu. Iya. Yang lain kecil, ada yang besar, itu ketika mereka itu aja. Ya kalau kita mau dirapihkan nggak apa-apa juga. Kita buat aja, kalau mau kecil semua berarti di fungsi lowernya itu diaktifkan oleh kita uppercase-nya dan lowercase-nya itu. Oke Pak. Ini untuk cepat aja supaya cepat. Itu Bu barangkali. Iya makasih Pak. Ya sama-sama. Maaf Pak, dari Excel langsung di copy saja Pak, bisa? Biasanya kan saya dari YouTube, biasanya dari Word. Langsung copy aja Pak. Oh bisa. Ini satunya ini saya pakai Excel nih. Ini Excel nih. Tadi langsung copykan aja Ctrl C. Waktu Bapak Oh iya Pak. Langsung aja Pak di copy Pak. Langsung copy jebret langsung. Jadi kita nggak capek. Apalagi data-data siswa, absen siswa langsung aja copy-copykan dari file yang dari kurikulumnya misalnya. Nah besok kalau ada kesempatan akan kita belajar bagaimana untuk form ini bersanding dengan add-ons, atau bagaimana kalau nanti form ini bercabang gitu. Misalnya si anak memilih kelas A, maka akan langsung datanya menuju ke data-data A. Anak memilih kelas B langsung menuju ke kelas B dan selanjutnya.
Itu insya Allah kalau besok ada waktu kita sampaikan di sana. Nah, hari ini kita akan membuat untuk yang kelas. Untuk classroom, Bapak Ibu bisa mengetikkannya di sini kelas, ya, classroom google.com, atau Bapak Ibu bisa langsung memilih di yang angka 9 ini, di titik 9, ya, classroom. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ini classroom. Buat Bapak Ibu diklik, saya klik classroomnya. Nah, diklik classroomnya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini classroom. Nah, ini classroom. Nah, ini classroom. Nah, bagaimana membuat classroom yang baru, Bapak Ibu? Nah, ini. Untuk Bapak Ibu membuat classroom yang baru, nah ini silahkan di sini ada tombol tambah di ujung kanan ini. Diklik saja. Nah, itu bisa membuat. Nah, kalau siswa hanya join aja, kalau domainnya siswa. Tapi kalau guru ada tambahan create. Jadi bisa membuat kelas. Oke. Yang pertama nama kelasnya. Nama kelas. Misalnya nama kelasnya disesuaikan aja oleh Bapak Ibu sesuai dengan manajemennya supaya bagus, apalagi kalau kelasnya banyak. Misalnya nama kelasnya di sini adalah PPKN misalnya, kalau yang atau misalnya matematika. Nah, itu kelas 12 misalnya. 12X misalnya. Nah, ini matematika misalnya Ibu mau sampaikan misalnya Bapak X, Mr. Y misalnya, Mr. Y. Ini subjeknya mangga isikan Bapak Ibu, ruangannya misalnya ruangan apa, mangga sesuaikan oleh Bapak Ibu. Kalau sudah diklik aja. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kelasnya. Nah, yang pertama dari kelas ini, Bapak Ibu membagikan kelas supaya peserta bisa langsung masuk ke kita. Ada dua cara untuk membagikan ke kelas supaya peserta bisa gabung. Yang pertama bisa diundang, yang kedua bisa menggunakan dengan kode kelas. Nah, ini ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing. Kalau Bapak Ibu menggunakan kode kelas, ini kode kelasnya. Saya grup untuk bergabung ke kelas ini, kita menggunakan kode kelasnya seperti ini. Kekurangannya atau kelebihannya, yang pertama kekurangan di sini adalah bahwa siapapun yang bukan anggota kelas kita, asal tahu kodenya, dia bisa masuk. Sehingga nanti tidak jarang ada bukan anggota grup, bukan anggota apa, karena ada kodenya ini, dia otomatis bisa masuk. Nah, itu bisa nyusup ke kita. Dan untuk yang kelas-kelas tertentu dan perlu keamanan, saya tidak memberikan kode-kode ini. Nah, ini, karena kalau kode diberikan di grup, kode nanti dibocor keluar, karena orang lain bisa gabung. Nah, ini. Makanya ini hanya diberi kalau yang mendesak saja, untuk yang cepat saja, atau datanya, pesertanya sudah benar-benar kita ketahui. Kelebihannya ini cepat. Nah, yang paling aman adalah diundang. Nah, kalau diundang, itu nanti kita hanya mengundang peserta yang emailnya sudah benar-benar kita ketahui udah valid. Dan di luar itu tidak bisa nanti dia masuk. Nah, itu. Jadi boleh diundang, boleh diberikan dengan nomor kelas ini, Bapak Ibu. Kode kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu untuk yang untuk yang classroom ini. Yang pertama di sini ada stream. Nah, ini ada stream. Ya, stream di sini ini nanti itu isinya berupa post ya, atau berupa keterangan, atau nanti berupa forum. Nah, dari pengajar kepada peserta atau sesama peserta bisa saling berdiskusi di ruangan ini. Hanya Bapak Ibu bisa mengaktifkan di sini selamat pagi. Nah, ini kawan semua. Dan selanjutnya silahkan isikan di sini. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, itu banyak di antara teman-teman kita yang memberikan postingan itu sesuai pada waktu itu. Maksudnya apa sesuai pada waktu itu? Ada di antara teman-teman yang kesiangan di sekolahnya atau kesiangan misalnya di kantornya baru memberikan posting. Itu kan menurunkan kepercayaan peserta didik kepada kita.
Ya, mereka mengiranya kita ini lalai. Dia sudah pada menunggu, sementara postingan kita baru pada keluar seperti itu. Nah, artinya apa? Yang biasa kita lakukan adalah Bapak Ibu dari sebelumnya itu sudah membuat postingan-postingan. Nah itu. Jadi misalnya minggu sekarang, minggu nanti udah tahu tanggalnya. Untuk minggu nanti kata-kata kita mau apa, kita mau seperti apa yang perlu diberikan kepada teman-teman. Dan itu diberikannya pas waktunya, sehingga seolah-olah kita ini tepat waktu. Padahal mungkin kitanya ini waktu itu tidak sempat memberikan postingan atau lain-lainnya seperti itu. Tapi peserta sendiri tahunya itu tepat waktu. Nah, untuk itu semua, Bapak Ibu, yang pertama, jangan memberikan postingan langsung di waktu itu apabila waktunya tidak tepat, atau apabila waktunya telat, atau apabila Bapak Ibu terlambat. Baiknya itu dilakukan sebelumnya. Contoh misalnya, saya akan memberikan pesan ini. Selamat pagi Bapak Ibu, alhamdulillah pada jam ini, jam 7, saya sudah bisa masuk di ruangan. Silahkan Bapak Ibu kondisikan. Bla bla bla, pesan seperti itu. Dan itu akan diberikannya misalnya nanti untuk hari Rabu tanggal 24 Juli misalnya jam 7 supaya keluarnya pas. Makanya Bapak Ibu jangan langsung diposting di sininya. Bapak Ibu buat schedule aja di sininya, buat schedule. Pesan itu nanti hanya akan akan keluar di tanggal 24 di hari Rabu jam 7 misalnya. Jam 7 pagi. Nah, itu. Ya. Nah, maka pesan tersebut nanti itu akan otomatis keluar pas jam 7 pagi di hari Rabu gitu. Dan kepada anak-anak kan tahu, wah si Bapak ini tepat waktu. Dia pagi-pagi sudah menunggu di sini. Padahal kitanya gurunya belum tentu lagi menunggu, nggak tahu lagi kemana, kitanya seperti itu. Nah, jadi diusahakan, walaupun kita seharusnya emang disiplin, tapi terkadang kita ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, tapi tetap di mata anak-anak kita kelihatannya disiplin. Makanya untuk postingan, untuk tugas dan lain-lain, kita berikan seolah-olah kita menepati waktu-waktu kita, diatur sekali oleh kita. Nah, ini yang pertama di sini. Jadi yang di sini nanti adalah stream ya untuk melakukan forum atau pertemuan. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada penugasan. Nah, ini untuk penugasan. Untuk penugasan ini nanti Bapak Ibu bisa membuat beberapa hal dengan cara membuat script di sini. Ada untuk membuat kuis, ada untuk membuat pertanyaan dengan jawaban singkat, ada nanti misalnya untuk di sini materi, ada. Nah, ini yang pertama. Yang terakhirnya ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai kelas terdahulu, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat kelas-kelas baru, atau Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat postingan-postingan baru. Seandainya tugas atau postingan itu masih bisa dipakai, gunakan ulang di sini. Nah, ini ada gunakan ulang. Bapak Ibu bisa menggunakan di sini. Silakan dipilih nanti postingan mana atau tugas mana yang Bapak Ibu pakai kembali. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah punya yang lengkap tahun kemarin, gunakan lagi di tahun ini. Bapak Ibu nanti hanya tinggal nambah-nambah saja. Nah, itu. Bapak Ibu, bagaimana supaya data yang kemarinnya hilang, yang sekarang bisa diganti dengan data yang baru kan seperti itu. Ini di penugasan. Selanjutnya di sini, nah ini untuk mengambil atau untuk menggabungkan guru kita para peserta Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bekerja guru kita kolaboratif, nah seperti itu misalnya kita ada guru matematika 4 orang. Nah, itu jangan masing-masing. Kalau bisa bersatu aja di sini, kita gabung 4 orang-orangnya di sini sebagai guru. Tapi guru utamanya yang mendampingi kita mungkin misalnya sesuai jadwal, Bapak A misalnya. Tapi guru yang lainnya yang BCD-nya ikut mendampingi. Seolah-olah kita kolaboratif aja di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memasukkannya di sini di guru. Silakan isikan emailnya ke Bapak Ibu. Misalnya saya Dadang ingin mengundang gurunya Pak Edi, Pak Yuda misalnya yang tadi. Jadi sebagai guru misalnya pelajarannya sama, pelajaran A. Sehingga nanti mereka bisa berkolaborasi di tempat yang sama di sini. Tugasnya bisa saling mengontrol, bisa saling mengawasi anak, dan kelemahan kita kalau kebanyakan itu akan bisa dibantu dan saling saling melengkapi gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk siswa. Nah, tadi siswa, kalau yang tadi siswa yang pertama itu bisa gabung berdasarkan nomor ini. Nah, ini
berdasarkan nomor ini. Ya. Nomor kelas. Nah, itu atau kode kelas. Nah, untuk amannya Bapak Ibu mengundang siswa sebaiknya dari sini diundang. Nah, isikan emailnya oleh Bapak Ibu. Sehingga kalau diisikan email tersebut hanya siswa yang bersangkutan saja yang bisa hadir atau yang bisa masuk di classroom ini. Yang lain tidak akan bisa masuk atau tidak akan ada penyusup dari luar yang memata-matai atau yang salah kelas dan sebagainya. Tidak akan terjadi hal seperti itu. Silakan masukkan di sini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya nanti di sini adalah untuk pengolahan nilai. Insya Allah untuk pengolahan nilai dan lain-lainnya akan diberikan lagi kepada Bapak Ibu besok sore, khusus untuk pengolahan nilai, pengambilan nilai dan penugasan segala macamnya ini akan diberikan besok kepada Bapak Ibu. Ini untuk tampilan menu kelas Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, yang lainnya adalah settingan kelasnya. Nah, ini settingan kelas. Ini settingan kelas. Nah, terus settingan kelas, Bapak Ibu bisa lihat yang roda gerigi ini. Silahkan dipilih ininya. Nah, ini bisa ngelihat. Ini artinya kalau Bapak Ibu akan merubah namanya yang tadi sudah dibuat, merubah gurunya, dan merubah data kelas tersebut, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini Bapak Ibu. Selanjutnya ada aturan secara umum di sini nanti, tahuan, ada batas waktu, ada kriteria dan segala macamnya itu yang sangat diperlukan oleh kita sebagai guru. Nah, Bapak Ibu mungkin itu yang bisa kami sampaikan di saat ini untuk masalah classroom. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri, karena di sini sudah sore Bapak Ibu, nah itu dan agak kurang mendukung cuacanya, silahkan ada waktu mungkin beberapa menit ke depan. Dadang mau nanya lagi. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Mangga, siapa dulu? Saya Pak. Saya Wika Pak. Wika, mangga Pak Wika. Nah, kelihatan tanya mangga. Iya Pak, maaf. Ini aja sih Pak yang mau tanya-tanyakan tuh. Kan nanti di akhir kita ada uji kompetensi ya Pak ya? Iya Pak ya. Nah ini titipan pertanyaan dari teman saya, katanya Pak, ketika yang sudah pernah mengikuti uji kompetensi, apakah masih bisa ikut juga nanti gitu Pak? Pernah ikut uji kompetensi Pak ya? Ya, betul. Oh, ya boleh lah. Boleh. Masih bisa ya Pak ya? Untuk yang di sini masih bisa, untuk yang di sini. Oh, kecuali ya. Kalau ikutnya di sini hanya 1 kali. Tapi kalau ikutnya di luar, ikut lagi di sini boleh-boleh aja. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak, mangga. Kasih kembali. Mangga yang lain. Assalamualaikum, Pak Abdi Naros Pak. Ya, mangga Pak Yuda ya. Mangga Ya, Pak Yuda. Abdi Naros dari punten. Mangga terus Hoyos Pak, mangga. Pak Dadang, saya kan di Google Classroom kita itu sudah ada tugas-tugasnya ya? Iya Pak. Ya. Nah, saya itu tugasnya harus menggunakan akun belajar kita atau boleh menggunakan akun yang lain. Jadi begini ceritanya, saya kan sebagai guru, tapi kelas sekolah bidang kurikulum Pak. Iya Pak. Nah, karena saya pegang akun semua, saya gunakan untuk buat di sekolah saya pakai akun admin. Jadi karena saya mau digunakan sebagai guru akun belajar saya, pada saat saya lihat ada tugas di situ harus Google Classroom dan lain sebagainya. Karena saya buatnya pakai akun admin, nggak apa-apa itu Pak. Gini aja Pak, Bapak masuk lagi aja dengan akun yang Bapak, tinggal pakai join dengan kode kelasnya, otomatis sama tampilannya nanti. Nggak usah diubah lagi. Udah joinnya mah dengan akun saya, padahal cuman maksudnya dalam mengerjakan tugas, apakah nanti akun saya diperiksa trainer oleh Pak Dadang atau itu? Karena saya mengerjakan tugas-tugasnya pakai akun admin gitu. Oh, nggak apa-apa, yang penting ada bukti tugas dari yang Bapak. Oh gitu, dari akun saya ada bukti tugas. Ya, siap. Ya. Turnuhun Pak Dadang, punten ya. Mangga sami-sami Pak, turnuhun mangga. Mangga yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Dadang. Iya, Bapak Edi, mangga. Oh, jadi begini Pak Dadang. Dari awal kita kegiatan pembelajaran ini, sangat banyak sekali aplikasi yang dijejalkan kepada kami. Iya Pak. Jadi macam-macam. Nah, ini nanti
kita ingin meminta kepada satu sistem mulai dari kementerian sampai ke pusat, sampai ke bawah. Karena kalau terlalu banyaknya Pak Dadang untuk menjalankan Google Classroom yang sudah sangat luar biasa ini saja, menurut saya, kendala kami di bawah itu adalah anak-anak kita, siswa kita. Nah, itu utamanya saya mengalami di Jakarta ini Pak Dadang. Jadi dari keseluruhan itu adalah sangat terbatas dalam mengaksesnya. Baik media maupun kuota dan sebagainya. Walaupun disediakan tidak tercapai. Nah, jadi dari sini kalau ada satu kita fokus Google Classroom. Jadi yang lain-lain itu kami tidak terpengaruh karena banyak yang menawarkan ke sekolah-sekolah melalui jalur tikus dan sebagainya. Mereka ini memaksakan keinginannya. Sehingga kami di bawah jadi bingung Pak Dadang. Anak-anak jadi terbebani. Kuotanya habis. Ada beberapa aplikasi harus dijalankan begini dan begitu. Jadi mohon suara kami ini agar kita fokus saja ke Google Classroom ini yang sudah sangat luar biasa kalau kita bisa menjalankan dengan baik. Dan kami sudah menjalankan ini, alhamdulillah bisa kita jalankan melalui penilaian yang tersetting. Nah, karena banyak saya lihat guru-guru teman kita itu memasukkan nilainya tidak ada sehingga blank, sehingga anak-anaknya tidak punya bukti. Nah, sehingga nanti pada akhir semester, akhir tahun terjadilah suatu hal yang tidak kita inginkan. Anak yang tidak akses bisa naik kelas. Nah, padahal kita bisa mampu kita lakukan di sini. Anak-anak bisa tidak naik kelas seperti kita tatap muka. Sudah saya buktikan. Tetapi karena kita tidak satu kata dalam sistem, sehingga terjadilah benturan kami orang tua dan siswa. Begitu Pak Dadang. Utamanya adalah kesulitan kita adalah memenuhi media dan internet untuk anak-anak. Tapi kalau guru alhamdulillah itu tidak ada masalah. Terima kasih Pak Dadang. Ya, terima kasih Bapak Edi atas informasi, masukan, keinginan atau beberapa hal yang ingin disampaikan dalam hal ini. Iya Bapak, dalam hal ini pasti karena banyak sekali aplikasi yang ditawarkan, banyak sekali teman-teman yang merongrong pada kita untuk masuk kepada kita, itu banyak sekali. Nah itu. Tapi dalam kesempatan ini, mungkin ini prinsip saya Pak, dari dulu ini, ketika kita akan mempelajari sesuatu atau kita ingin menggunakan sesuatu, saya sendiri itu ketika belajar itu, yang dipilihnya yang pertama adalah gratisnya dulu, itu kalau dulu itu saya. Nah itu dari mulai belajar domain, belajar hosting, nyarinya itu yang gratis saja terus, walaupun banyak kelemahan-kelemahannya, ada iklannya, ada segala macamnya gitu. Nah, banyak yang menawarkan kepada kita aplikasi bagus, bla 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 bla, kita dengerin aja baik-baik dari atas sampai bawah. Ujung-ujungnya per tahunnya adalah mandag lagi keinginan kita kan seperti itu. Itu yang saya rasakan. Nah, sekarang saya ketemu nih. Baru ini ketemu. Ini bukan saya ngobrol omong kosong dengan Bapak Ibu. Dari dulu saya ingin mendapatkan cloud, ya data di internet hanya 50 mega aja atau 1 giga aja. Bayarnya mahal sekali Bapak Ibu. Coba aja Bapak Ibu kalau menyewa atau segala macamnya. Itu akan terasa sekali bayarnya bulanan dan lain-lainnya. Sekarang ketemu nih yang gratis unlimited. Kalau bayar berapa puluh juta sih per bulan kita gitu. Nah, kenapa tidak oleh kita dimanfaatkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak, saya sudah banyak menggunakan berbagai platform untuk ujian, untuk siswa. Misalnya saya sudah membeli server untuk ujian siswa sekitar untuk 1.800 orang dan lain-lainnya itu. Ketika ujian satu kelas jalan, 2 kelas jalan. Ketika misalnya ujian bersama-sama, mandek di server. Karena rame-rame, ujung-ujungnya kita harus membeli kapasitas yang sangat besar. Biaya mahal, mandek lagi kan seperti itu. Sekarang, alhamdulillah dengan menggunakan ini, ya tidak ada istilah trouble di network seperti itu. Karena ini sudah teruji. Nah, saya pilih juga yang ini. Kenapa ini dipakai dan segala macamnya. Jadi intinya mungkin nanti apa yang keringan pada kita, terutama terus terang bagi saya ini masalah keuangan. Kalau masalah teknologi banyak lah. Nah itu, masalah data-data atau penampilan yang bagus sangat banyak juga. Tapi ketika ujung-ujungnya berbayar, membebani siswa, membebani kita, terkadang saya mundur lagi Pak. Itu bagi saya. Nah nanti Bapak Ibu memberikan pilihan-pilihannya, mangga seperti itu. Nah itu ya. Jadi dalam hal ini kalau ada yang bagus, ringan, tidak membebani, kenapa kita tidak mengambilnya gitu. Nah itu saja kepada Pak Edi. Terima kasih dan nanti
hal suara-suara itu juga kita sharekan, kita bersama-sama berbicara ketika ada pertemuan, ketika ada ketemu dengan mereka biasanya di atas seperti itu. Nah itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Edi. Yang lain Pak Dadang. sama-sama Pak Edi. Sukses Pak Edi. Pak Dadang. Mangga barangkali ada satu lagi Bapak Ibu, mangga Ibu. Dadang. Ibu Nuni, siapa? Saya Pak Oh Nungki. iya. Oh Ibu Nungki, iya. Kelihatan Ya, di sini. iya. Oke, saya mau tanya Pak ya mengenai Google Form ini gitu kalau ulangan ya. Nah, anak-anak kita itu kan pintar-pintar ya Pak ya. Jadi bagaimana Ya. cara kita mengatasi kecurangan yang sama siswa gitu? Karena saya udah pernah bikin Google Form sampai dua tahap ya. Jadi mereka isi nama dulu sama email. Kalau mereka sudah isi, baru mereka bisa masuk ke form yang kedua gitu ya. Tapi tetap juga ada siswa yang nakal gitu ya. Jadi begitu saya periksa, dia 2 kali buka untuk melihat soalnya gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana kita meminimalisir gitu. Saya udah pernah coba juga pakai autoproctor ya. Cuma tuh berbayar ya. Kalau paling cuma hanya untuk berapa siswa doang gitu ya, seperti itu. Jadi ada nggak ya Pak cara lain selain autoproctor gitu ya, yang aslinya yang gratis gitu, tapi kita bisa meminimalisir kecurangan siswa. Karena Google Form ini ya, saya udah bilang anak-anak kita itu pinter-pinter ya. Betul. Seperti itu. Jadi mereka bisa gitu loh, bisa pakai. Jadi begitu saya periksa namanya PPPPP gitu loh. Jadi dia bisa dulu baca soalnya baru dia pakai nama asli gitu, seperti itu. Jadi dan kita bagaimana cara mengetahui bahwa yang bikin ini siapa gitu loh. Karena kalau kita mau nanya ke anak itu pasti semuanya tidak akan jawab gitu, tidak akan ngaku kalau itu dia gitu, seperti itu. Itu gitu. Jadi meminimalisir itu aja sih, bagaimana kira-kira mungkin Bapak punya solusi untuk meminimalisir ya dalam tanda kutip kecurangan-curangan siswa pada saat mereka ujian gitu, seperti itu. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nunik. Ini berdasarkan pengalaman saja Bu ya. Yang pertama untuk kecurangan yang tadi. Nah, untuk kecurangan yang anak coba-coba dulu, nah itu anak coba-coba dulu. Makanya ketika kita ujian, kalau di dalam Google Form, kita setting wajib memasukin alamat resmi. Itu yang pertama. Selanjutnya, ketika memasukin alamat resmi, dikunci lagi, wajib hanya 1 kali. Kita setting aja 1 kali. Bagi mereka yang nanti coba-coba, otomatis itu alamat emailnya nanti terdeteksi. Nah itu alamat emailnya terdeteksi. Nah dan nanti Bapak Ibu, makanya soal tersebut kalau di dalam classroom kirim hanya kepada email yang bersangkutan, supaya tidak ada anak di luar email tersebut yang mencoba-coba. Karena kalau kita, walaupun kita wajib mengumpulkan email, boleh saja nanti anak nulis emailnya @com misalnya, udah masuk bisa itu. Ya, karena sistem hanya ngeceknya itu ada 1 email. Nah itu. Nah, kita berikan aja nanti bahwa yang masuk itu betul-betul yang kita undang. Jadi hanya email itu saja yang punya akses membaca soal itu. Dan ketika ada anak tersebut membaca soal itu 1 kali, udah tertutup. Apapun alasannya, kita bisa panggil anak tersebut. Kenapa sudah mendahului masuk atau mendahului bekerja? Yang kedua, kita gunakan waktu. Nah itu, set waktu. Jadi persoalan nanti, soalnya itu kita setting betul-betul pada waktu yang kita tentukan, sehingga anak tidak mencuri mengerjakan duluan. Jadi kita setting misalnya ujian itu hanya betul-betul di hari Selasa jam 8 sampai jam 8.45, udah aja kita kunci seperti itu. Gitu. Jadi anak yang pertama ruang lingkupnya dibatasi, yang kedua emailnya juga dibatasi, yang ketiga waktunya dibatasi, yang keempat pengerjaan juga cuma 1 kali dibatasi. Itu dari sisi sistem supaya anak tidak masuk 2 kali atau mencoba-coba. Yang kedua, Ibu bisa menggunakan aplikasi nanti. Anak-anak ini pinter Bu ya. Nggak tahu kalau di Jakarta atau di kota-kota yang lain atau di Bandung ya, di Jawa Barat. Apalagi kalau menggunakan HP Bu. Ya, soalnya kan keluar. Nah, ketika soal keluar, anak itu mengcapture
di layar HP-nya. Tinggal seret aja ditarik pakai tangan, udah punya soalnya kan. Sebelum dia menjawab, kirim dulu ke temannya soal tersebut. Udah nyampe. Kayak soal ini susah, bagaimana caranya? Itu lewat WA-nya. Tinggalkan dulu, dia mah sebagai ulangan ditinggal dulu kan seperti itu. Itu anak-anak pintar seperti itu. Jadi yang ngerjakannya orang lain, dapat jawaban baru dia kerjakan. Nah solusinya sama dengan di komputer. Supaya anak tersebut tidak membuka aplikasi yang lain, itu solusinya. Jadi ketika tutup atau membuka itu, nah itu yang harus kita kerjakan. Makanya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan seperti waktu tahun kemarin yang UNBK. Waktu UNBK kan anak-anak tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Komputer ketika pas UNBK ditutup, dikunci, udah aja hanya mengerjakan soal itu. Kalau keluar dari itu otomatis log out dengan sendirinya dan tidak bisa masuk lagi. Nah itu Bapak Ibu nanti bisa menggunakan caranya nanti kalau di sekolah itu menggunakannya nanti Chrome, sistem operasi aplikasinya diwajibkan menggunakan itu. Otomatis nanti bisa disetting dan anak nanti mengerjakannya itu hanya masuk ke alamat yang ibu tentukan saja, tidak bisa membuka-buka lagi yang lainnya. Itu seperti itu Bu, secara teknis sederhana. Dan yang terakhir dalam tanda kurung gratis Bu. Itu yang alami oleh saya. Terima kasih Bu. Mungkin nggak ada suaranya Bu. Apa tadi Pak? Tadi keputus. Ibu nanti bisa menggunakan browser yang Chrome Bu. Oh Chrome. Ya browsernya itu Chrome aja, gunakan yang dari besutan Google. Itu yang digunakan waktu awal-awal UNBK sampai kemarin-kemarin itu menggunakannya Chrome. Jadi dari pusat dibagikan itu Chrome-nya, itunya yang sudah disetting alamatnya, bagikan ke kita tidak bisa buka-buka lagi. Nah sama nanti juga Bapak Ibu guru. Pokoknya ketika Anda ketemu dengan pelajaran sekolah, silahkan gunakannya aplikasi ini. Ketika menggunakan aplikasi lain tidak bisa itu. Itu nanti bisa disebarkan ke teman-teman. Iya, oke. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Ya, masukannya. sama-sama Ibu. Mangga yang lain udah waktunya sore ini. Lagi, Pak. Ya, Maaf. siap mangga Iya, Ibu, mangga Ibu Kris. perihal Mangga. yang apa namanya kalau tadi kan Bapak menginfokan itu posting ketika kita tidak bisa waktunya, sedangkan di posting itu kan paling cuma bisa untuk absensi atau salam pembuka. Nah kalaupun penugasan, kalau kita mau tugasnya itu diberikan lagi kan kita harus ke classwork Pak. Di classwork itu nggak ada elemen untuk memilih waktunya Pak. Jadi kalau kita postingnya sebelumnya, anak udah bisa ngelihat soalnya. Kalau kita postingnya sesuai waktu kita, misalkan kita lagi ada perlu, ya sama aja terlambat juga gitu loh Pak. Itu di bagian classwork itu di bagian mana memang ada Pak penugasan. Kalau di posting betul memang ada kan dijadwalkan, jadi dia terbuka. Halo anak-anak, sekarang masuk pelajaran Ibu gini. Yang paling bisa diupload itu paling absensi. Jadi mereka absen dulu. Untuk ke postingan classwork, penugasan kita, untuk akhirnya mereka bisa membalikan penugasan itu, di mana Pak setting waktunya? Soalnya yang di settingan waktunya itu cuma batas pengembalian anak.